Hari ini saya berikan satu fitur lagi. Oke, fitur ini sangat keren dan dia adalah ini. Jadi kalau saya login, ya ini, lalu udah login nih, login sebagai admin. Admin itu punya semua toolnya. Lalu kalau saya log out, saya login lagi, saya balik jadi user biasa. Ya, user biasa hanya bisa view aja. Ya, kira-kira kayak gitu. Kalah dek Mei. Udah bikin login juga. Ya, login ini banyak sekali variasi dan caranya ya. Banyak sekali variasi dan caranya. Dan semuanya nggak ada yang simpel ya. Nggak ada yang simpel, pusing semua. Ya. Ya, yang belum punya fitur login berarti saya sharing bisa diikuti gitu ya. Saya sekalian bikin video gitu. Ya, jadi setelah saya sharing tentang login, yang udah punya ya enggak apa-apa. Ya, karena banyak sekali opsinya. Setelah itu baru kita lanjutkan cicilannya. Kita buka tabel seperti biasa. Ya. Nah, PowerPoint saya tentang login sudah saya share. Itu ada di Elsa seperti biasa. Oke, yang pertama pasti siapkan programnya. Udah ada CRUD-nya. Kita pakai mahasiswa kemarin. Kita pakai yang namanya Laravel UI. Ya, jadi loginan itu sebenarnya namanya authentication system. Ya, dia diautentikasi sebagai apa? Sebagai admin kah? Sebagai user kah? Sebagai apa? Itu sebenarnya. Login itu hanya nama buttonnya. Nama buttonnya login. Fiturnya namanya authentication system, sistem autentikasi. Yang masuk nih siapa? Ya, yang masuk ini siapa, apa yang bisa diakses sama dia. Kalau di web kayak gitu. Ya, kalau aplikasinya satu, misalnya SADS. Ya, SADS, kamu login dan saya login, tampilannya beda. Lalu kerennya ini, bukan kerennya. Saya mau iseng, saya mau jahil. Ingat ini URL-nya. User mahasiswa ya. Terus kalau saya login sebagai admin, saya login sebagai admin mahasiswa, dah. Saya mau nyebrang ke samping, saya mau kecok tembok, saya mau lompat. Nggak bisa, nggak boleh lompat. Laravel punya fitur itu, link protection. Jadi kalau admin ini doang URL-nya, kalau user ini doang URL-nya. Itu yang terjadi. Jadi nggak bisa curang. Nggak bisa curang. Bisanya logout. Oke, hari ini saya akan bagikan ini. Ya, saya bertapa beberapa hari gitu ya, nggak makan, nggak minum demi ada fitur ini kan gitu. Ya, saya bagikan PPT udah ada, bisa dilihat. Saya akan kasih tahu caranya. Yang mau mengikuti silahkan, yang udah punya fitur loginnya enggak apa-apa. Ya. Kita pakai ini semacam apa ya, package ya, udah ada. Kita panggil dulu Laravel UI. Jadi yang mau nyoba, ketik dulu di terminal composer require Laravel UI. Ya. Lalu kita akan pakai UI yang dibungkus atau dikemas oleh Vue. Vue ini nama framework tapi JavaScript. Ya, untuk front end, tampilan antarmuka ini. Untuk membangun antarmuka pengguna. Ya. Jadi saya pakainya punyanya Vue. Kamu mungkin yang udah punya login kayak Dekmei dan Peter mungkin pakai yang beda, enggak apa-apa. Itu berarti fitur. Udah, yang ini diikuti composer require Laravel UI. Setelah itu PHP artisan UI, Vue out. Jadi kita manggil autentikasi dari Vue. Vue ini framework untuk front end. Jadi kita nggak perlu ngoding untuk bikin admin dan password yang kedip-kedip tadi itu. Tinggal nyuri doang. Ya. Jadi tombol login, username, password itu nggak perlu bikin, itu udah ada.
Kita tinggal manggil aja. Itu punyanya Vue. Vue ini framework front end. npm install, npm run dev. Ya kadang 2 kali perlu kalau belum mau terload dengan baik. Diketiknya susah satu ya. Ini enter, ini enter, ini enter, ini enter. Kalau udah langsung aja artisan serve. Ya, halaman loginnya udah jadi. Iya, segampang itu. Coba artisan serve, udah jadi halaman loginnya. Login dan registernya udah jadi. Coba. Saya sekalian jelasin ya, sekalian bikin video. Jadi kita mengambil package yang namanya Laravel UI. Laravel UI itu yang ini, ada di Google. Nah ini. Ya, jadi kalau ngetiknya Laravel UI munculnya ini, authentication. Ini, Laravel UI package. Ya, jadi dia udah sebuah paket yang bisa membuatkan rute dan view untuk autentikasi. Jadi udah otomatis bikinnya. Ya, jadi kita manggil itu. Lalu untuk framework depannya, framework depan itu maksudnya tampilan ini. Ini minjam ngambil dari Vue view ya gitulah intinya. Lalu di render, di compile ya itu pakai npm install dan npm run dev. Ini di compile, nanti kalau sudah di compile dia langsung jadi kayak gini. Ya, jadinya di pojok kanan atas. Jadi welcome-nya ditambahin di kanan atas secara otomatis. Jadi secara otomatis kayak gini. Ya ini kayaknya maunya di Laravel 8 aja, 9 enggak mau dia. Beda lagi caranya. Lalu di sini ya dia awalnya ada tombol registernya, cuma saya disable karena belum perlu ya, belum pakai. Registernya jadinya kayak gini, login dan register. Ini juga udah jadi, tinggal dipakai aja. Ya, tinggal dipakai aja. Udah berfungsi juga. Jadi kalau kamu register akun udah berfungsi. Tapi saya disable karena belum pakai register. Oke, saya hilangin lagi registernya. Sip. Nah, di berikutnya untuk user ya. User itu saya ada tambahan role. Role ini berarti peran ya. Role ini ada admin dan ada user biasa. Jadi saya atur kalau dia admin dia bisa CRUD, kalau dia user biasa dia hanya view doang, ngelihat datanya aja. Ya. Migration ini udah ada ya. Kalau udah ada dibikin, kalau belum ada dibikin, kalau belum ada. Kalau udah ada ditambahin rule-nya. Lalu artisan migrate. Ya. Kalau error pakai reset, hapus semua tabelnya, migrate lagi. Ya. Ingat tambahannya adalah role. Itu tempatnya di sini. Mana dia? Database migration. Ya, user tabel. Nah, ini ada tambahannya, role. Ya, role ini untuk bikin dia tuh admin atau user biasa. Bikin register controller. Ya, bikin controller jangan lupa, controller bikinnya PHP artisan make controller, register controller. Controller ini tujuannya untuk sebentar. Jadi di rule-nya nggak boleh kosong. Ya, jadi di rule-nya nggak boleh kosong. Rule itu tipe datanya string maksimal 255 karakter. Ya, jadi nanti usernya itu semuanya akan punya role. Kalau nggak admin ya udah dia user biasa. Ya, itu yang diatur di sini. Bikin rule-nya saya tidak manual, tidak pakai ngisi di PHP admin. Rule-nya saya tembak dari seeder. Seeder itu yang kemarin yang kita bikin data bohongan. Cuma bisa juga dibikin data yang kita inginkan. Sebentar, seeder ada di database seeders. Database seeders. Ini user tabel. Jadi seperti ini, membuat rule-nya. Nah, rule inilah yang nanti akan membedakan apakah dia admin atau user biasa. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan walaupun tidak berhasil di laptopmu ya. Kenapa kita pakai seeder? Karena kita bisa nyembunyiin passwordnya kalaupun database-nya bisa dijebol. Contoh, nih, saya buka ini saya, lalu saya login dulu, tunggu sebentar. Nah, habis itu ada users. Nah ini, ya, kalau seseorang berhasil ngambil DB saya, dia tetap tidak akan tahu password untuk masuk ke sistemnya, karena kesensor.
Itu bikinnya di mana? Itulah salah satu fitur seeder. Tinggal manggil ini doang. Passwordnya apa? Passwordnya hash make user. Ini password sebenarnya. Passwordnya admin dan passwordnya user. Ya. Cuma di database tampilnya kayak gini. Ya. Username-nya kelihatan. Kalau mau di hashing juga bisa. Jadi tinggal bikin aja. Name-nya juga di hash. Jadi benar-benar kekunci, nggak kelihatan adminnya apa, akunnya apa, nggak kelihatan semua ya. Itu yang tampil di PHP MyAdmin, tapi kalau yang di sistem jalan itu adalah pakai hash. Ya, ini keunggulannya seeder. Bisa ngunci password. Kadang kan dia nggak berhasil masuk ke sistem, tapi dia tahu database-nya dari mana, dicolong database-nya. Ya. Nah, database-nya juga kita kunci. Itu bisa pakai seeder, manggil hash doang. Udah? Ya, lalu ini database seeder. Tadi ada user tabel. Nah, ini database seeder. Ini untuk apa ini? Discall user. Oh, ini untuk manggil lagi. Nah, ini tinggal diikutin aja. Nah, bagian menariknya di sini. Ya. Bagian menariknya. Views yang isinya adalah blade semua, ya, saya bikin folder baru. Saya bikin folder baru, ada folder admin dan folder user. Jadi blade yang selama ini di dalam folder views, saya folderin lagi. Contohnya kayak gini. Nah, ini. Nah, jadi biasanya kita bikin blade-nya di sini, ya ada welcome blade, home blade ini bawaan view, bawaan view ya, view. Ini welcome blade saya. Nah, view-nya saya bedakan per user. Jadi ada view untuk admin, ada view untuk user biasa. Jadi yang kamu lihat CRUD-nya hilang, itu dia beda blade. Satu blade ada CRUD, satu blade nggak ada CRUD-nya. Ya, itu yang terjadi. Akal-akalannya gitu. Ya, jadi admin ini punya view sendiri. Ya, jadi dia punya semuanya. Usernya punya sendiri. Ya, jadi view-nya dibikinkan folder. Jadinya kayak gini. Ya, namanya sama, mahasiswa dashboard, blade, mahasiswa edit blade. User nggak punya, tambah edit hapus nggak punya. Jadi usernya punyanya display doang. Ya, display doang ya. Nah, yang ini dashboard. Dashboard itu yang ini. Selamat datang ketika selesai login ya. Dashboardnya ada 2, bikinnya di sini. Admin ada mahasiswa dashboard, lalu user ada mahasiswa dashboard juga. Ya, dia ke URL yang berbeda. User mahasiswa, ini admin mahasiswa. Nanti jadinya kayak gini. Dashboard controller tentu saja karena dia ditembak oleh rute, ya. Lihat rutenya di sini, ya. Maka kita perlu dashboard controller. Dashboard controller yang ini, ya. Tujuannya untuk nampilin dashboard doang. Dashboardnya ada di sini. Ya, nah inilah yang Dek Mei sebut tadi, baru muncul makhluknya. Ya, jadi login itu butuh yang namanya middleware. Middleware itu yang ini, authenticate. Ya, ntar, bukan itu dia. Nih, nah nih. Ya. Rule-nya apa? Kalau dia admin, dia ke admin mahasiswa. Kalau dia user, dia ke user mahasiswa. Kalau enggak salah satu, dia ke home. Ini juga yang tadi membatasi. Membatasi itu maksudnya gini. Login, masuk jadi admin. Dapat admin. Lalu saya mau nyebrang ke samping. Ya, mau ngehack jadi user, nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Maaf, Anda tidak bisa mengakses fitur tersebut.
Misalnya admin mahasiswa slash tambah. Ya, admin mahasiswa slash tambah, saya copy, saya curang, saya logout, lalu saya pura-pura jadi user. Saya user. Nah, udah masuk jadi user, saya mau ngehack, saya mau admin mahasiswa tambah. Nggak bisa. Karena dia diatur oleh ini. Kalau dia admin, dia bisa ngakses yang ini. Kalau dia user, dia bisa ngakses yang ini. Selain itu nggak bisa. Ya, jadi main sweet case. Familiar dengan sweet case? Belajar ini di C kemarin. Ternyata kepake di sini ya. Kalau kemarin kan sweet 1 Minggu, sweet 2 Senin, sweet 3 Selasa gitu kan ya. Ternyata dia muncul di sini. Ada defaultnya juga. Oke. Logout. Dah. Ada login controller, ya juga dia sama untuk mengarahkan setelah login. Lalu ini middleware yang tadi saya bahas ya, jadi dia mengarahkan setelah login. Kalau dia mau nyebrang, ini ada kata guard-nya ya, ini guards. Ya. Jadi Laravel itu punya fitur guards. Guards ini ya sesuai namanya, pelindung. Jadi dia nggak bisa nyebrang ke URL sebelah. Ya, nggak bisa nyebrang ke URL sebelah. Ya, ini middleware-nya. Terakhir bikin rule di kernel. Lalu tambahan rute. Nah, rutenya yang biasanya kayak gini. Ya, nah ini rute kita punya tambahan. Ya, jadi rute yang selama ini kamu bikin, ditambahkan middleware-nya. Sini tempatnya, Dek. Setiap link itu dipatenkan. Link ini hanya admin, link ini hanya user, link ini hanya admin, link ini hanya user. Jadi dia nggak akan bisa nyebrang kalau rule-nya salah. Kira-kira kayak gitu, PPT-nya saya kasih, video ada, sumber saya berikan semua.